Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membandingkan chatbot AI yaitu Meta AI dengan ChatGPT. Kita akan bandingkan aplikasi mana yang lebih menonjol dengan pembahasan tema yaitu pinjol. Nah, seperti apa tuh prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya ada saldo dana sebesar Rp2.200.000 hasil dari konten sebelumnya. Nah, seperti biasa sebagian dari saldo dana ini kita akan bagikan untuk 5 orang pemenang, masing-masing Rp300.000. Nah, caranya cukup mudah, silahkan teman-teman simak video ini sampai habis. Kemudian di akhir video silahkan teman-teman komentar positif sesuai dengan isi video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share juga videonya di media sosial teman-teman semua. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama di sini kita akan menggunakan Meta AI terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba sapa terlebih dahulu untuk Meta AI-nya. Ini menandakan bahwa untuk Meta AI-nya sudah aktif dan bisa kita gunakan untuk tahapan yang selanjutnya ya. Nah, di sini sudah membalas ya untuk Meta AI-nya. Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya selalu siap membantu dan berbicara dengan Anda. Nah, sekarang kita akan beralih ke aplikasi ChatGPT. Kemudian di sini kita akan coba sapa terlebih dahulu ya untuk aplikasi ChatGPT-nya. Di sini menandakan untuk aplikasi ChatGPT-nya sudah aktif dan siap kita ajak ngobrol pembahasan mengenai pinjol ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk ChatGPT-nya sudah membalas, "Hai, aku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Ada yang bisa ku bantu?" Oke, jadi langsung saja kita akan masuk ke tema pinjol, dan untuk aplikasi yang pertama akan kita gunakan yaitu di sini ChatGPT. Jadi langsung saja di sini kita akan minta ChatGPT untuk mengobrol menggunakan tema atau topik pinjol ya. Kita akan coba chat seperti ini. Baik juga, apakah kita bisa mengobrol dengan topik pinjol? Dan di sini ChatGPT-nya membalas, tentu apa yang ingin kamu bahas tentang pinjol atau pinjaman online. Apakah tentang cara kerjanya, resiko, legalitas, atau tips untuk menghindari yang ilegal? Oke, jadi di sini ChatGPT-nya sudah memberikan kisi-kisi ya, yaitu kita bisa membahas apapun mengenai pinjol ya, seperti cara kerjanya, resiko, legalitas, atau bahkan tips untuk menghindari pinjol yang ilegal ya. Di sini menandakan untuk aplikasi ChatGPT sudah siap untuk kita ajak ngobrol apapun ya seputar pinjol. Nah, kemudian di sini kita akan beralih ke aplikasi yang satunya lagi yaitu aplikasi Meta AI. Untuk pertanyaannya sama, di sini kita akan coba ajak Meta AI untuk mengobrol dengan topik pinjol ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang kita akan ajukan yaitu apakah kita bisa mengobrol dengan topik pinjol. Nah, untuk balasan dari Meta AI, tentu saya siap membahas tentang pinjaman online atau pinjol. Apa yang ingin Anda ketahui? Kemudian di bawah ada beberapa topik yang bisa kita bahas, yaitu untuk topik yang pertama pinjol resmi. Di sini ada 3 poin, yaitu daftar pinjol resmi OJK, syarat dan ketentuan, kemudian bunga dan biaya. Kemudian topik yang kedua ada pinjol aman dengan subtopik, yaitu 3 poin juga sama ya. Kemudian pinjol populer. Di sini untuk Meta AI memberikan rekomendasi 4 pinjol populer yaitu Kredivo, Akulaku, Tunaiku, Undang Teman. Kemudian untuk topik yang selanjutnya yaitu pertanyaan umum atau pertanyaan yang biasa orang-orang tanyakan di media sosial ya. Jadi untuk aplikasi Meta AI ini memberikan jawabannya lebih detail ya dibanding dengan aplikasi ChatGPT. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu coba kasih kami aplikasi pinjol yang aman di Galba ya. Tentu saja di sini versi Meta AI. Nanti kita akan coba tanyakan juga ke aplikasi ChatGPT ya. Nah, kemudian di sini untuk jawabannya kurang lebih seperti ini. Berikut beberapa aplikasi pinjaman online atau pinjol aman dan resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK dan tidak melakukan praktik debt collector atau DC lapangan. Nah, jadi aman di Galbay menurut versi Meta AI yaitu aplikasi resmi yang terdaftar di OJK dan tidak melakukan praktik debt collector atau DC lapangan ya.
Jadi versi aman di Galbay menurut Meta AI yaitu aplikasi pinjol yang tidak menggunakan debt collector atau DC lapangan untuk menagih ke rumah-rumah ya. Nah kemudian di bawah ada daftar aplikasi pinjol yang aman di Galbay menurut Meta AI, silahkan teman-teman baca saja. Nah kemudian di sini kita akan beralih ke aplikasi ChatGPT, kemudian di sini kita akan coba berikan pertanyaan yang sama, yaitu coba kasih kami aplikasi pinjol yang aman di Galbay. Nah, kemudian jawaban dari ChatGPT kurang lebih seperti ini ya. Membahas soal pinjol yang aman, penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut legal dan terdaftar di OJK. Aplikasi pinjol yang resmi memiliki aturan yang lebih manusiawi termasuk soal penagihan ya. Namun, jika konteksnya adalah Galbay atau gagal bayar, perlu diketahui bahwa meskipun aplikasi pinjol legal, tidak ada jaminan Anda bebas dari dampak hukum atau penagihan jika gagal bayar. Berikut adalah beberapa pinjol yang diawasi oleh OJK. Jadi aplikasi pinjol aman di Galbay versi ChatGPT hampir sama ya dengan versi Meta AI, yaitu masuk ke dalam metode penagihan. Jadi di sini kita diminta untuk memilih aplikasi resmi OJK karena untuk penagihannya lebih manusiawi ya. Tapi kemudian di bawah ChatGPT memberikan penekanan bahwa jika kita menggunakan pinjol resmi pun, jika kita melakukan Galbay bukan berarti kita lolos dari dampak hukum ya. Nah, tapi di bawah bisa teman-teman lihat ada keterangan tambahan dari aplikasi ChatGPT, yaitu jika Anda berada dalam situasi sulit karena Galbay, sebaiknya hindari pinjol ilegal karena metode penagihan mereka seringkali tidak manusiawi ya. Nah, jika sudah terjebak dengan pinjol ilegal, laporkan ke pihak berwenang seperti OJK atau Satgas Waspada Investasi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pinjol aman di Galbay, baik Meta AI ataupun ChatGPT, mereka tidak memberikan jawaban yang konkret ya, tapi mereka lebih menekankan aplikasi yang penagihannya tidak menggunakan debt collector atau misalkan untuk penagihannya lebih manusiawi ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini kita akan mulai di aplikasi ChatGPT terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba kasih pertanyaan apakah bisa melakukan pinjol meskipun masih punya hutang di aplikasi pinjol yang sebelumnya ya, atau di aplikasi pinjol yang lain. Nah, jawaban dari ChatGPT kurang lebih seperti ini. Ya, secara teknis Anda bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol lain meskipun masih memiliki utang di aplikasi sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, evaluasi kredit oleh aplikasi. Pinjol legal yang terdaftar di OJK biasanya memiliki proses evaluasi kredit. Jika Anda memiliki utang di aplikasi lain, terutama jika Anda keterlambatan pembayaran, ini bisa mempengaruhi peluang Anda disetujui. Kemudian ada beberapa aplikasi menggunakan data dari sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK atau layanan lainnya untuk menilai riwayat kredit Anda. Nah, kemudian tentu saja di sini ada resiko utang yang bertumpuk ya, karena sebelumnya belum lunas sudah pinjam lagi. Nah, kemudian di sini kita harus mewaspadai juga untuk pinjol ilegal ya, karena hati-hati dengan pinjol ilegal, mereka seringkali memberikan pinjaman dengan mudah tanpa memeriksa riwayat kredit ya, tetapi bunga dan biaya mereka sangat tinggi dengan metode penagihan yang tidak manusiawi. Nah, kemudian di sini ChatGPT juga memberikan saran sebelum mengambil pinjaman baru ya, yaitu yang pertama, hitung kebutuhan secara realistis, kemudian pertimbangkan restrukturisasi utang, kemudian prioritaskan pembayaran utang yang ada, dan silahkan teman-teman baca untuk saran yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke aplikasi Meta AI, kemudian kita akan memberikan pertanyaan yang sama ya, apakah bisa melakukan pinjol masih punya hutang di aplikasi pinjol lain? Nah, untuk pertanyaan kali ini jawaban dari Meta AI kurang meyakinkan karena jawabannya tergantung dari kebijakan masing-masing aplikasi pinjol. Nah, kemudian di bawah di sini untuk jawabannya hampir sama dengan ChatGPT, ada kemungkinan bisa diterima atau bisa juga ditolak. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Kemudian Meta AI memberikan tips juga ya, hampir sama seperti jawaban dari ChatGPT.
Yang membedakan di sini Meta AI memberikan daftar pinjol yang memperbolehkan pengajuan padahal masih punya hutang di aplikasi pinjol lain ya. Nah, di sini ada 4 aplikasi pinjol yang direkomendasikan oleh Meta AI. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya di Meta AI terlebih dahulu ya. Jika tidak bisa bayar hutang pinjol, apakah bunganya akan terus bertambah atau ada batasan tertentu? Nah, kemudian jawaban dari Meta AI seperti ini. Jika Anda tidak membayar hutang pinjaman online atau pinjol, bunga akan terus bertambah sesuai dengan kebijakan masing-masing pinjol. Namun ada batasan dan perlindungan konsumen. Nah, di sini untuk batasan bunganya maksimal 100% dari jumlah pinjaman. Nah, kemudian di sini disertakan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang Jasa Keuangan. Bunga harian maksimal 0,8% Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 ya. Nah, kemudian di bawah ada isi dari perlindungan konsumennya, kemudian ada akibat ketika tidak membayar, kemudian langkah menghadapi kesulitan pembayaran, kemudian di bawah ada sumber informasi juga. Nah, jadi menurut Meta AI, jika kita tidak membayar pinjol, ternyata bunganya bisa terus bertambah, tapi di sini ada batasan tertentu yaitu sampai 100% dari jumlah pinjaman. Nanti kita akan coba tanyakan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi ChatGPT, kemudian di sini kita akan coba ajukan pertanyaan yang sama, yaitu jika kita tidak bisa bayar hutang pinjol, apakah bunganya akan terus bertambah atau ada batasan-batasan tertentu? Nah, jawaban dari ChatGPT kurang lebih seperti ini. Jika Anda tidak dapat membayar utang pinjol, bunga dapat terus bertambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di aplikasi pinjol tersebut. Nah, kemudian di sini ada batasan bunga pinjol legal yaitu 0,4% per hari atau sekitar 12% per bulan. Nah, kemudian di bawah untuk pinjol ilegal tidak terdaftar OJK seringkali menggunakan bunga yang sangat tinggi ya, jauh melebihi batasan yang ditentukan. Kemudian di bawah ada denda dan biaya lain, kemudian ada solusi jika tidak bisa bayar, kemudian perlindungan konsumen ya, hampir sama dengan jawaban dari Meta AI, yaitu perlindungan konsumen, kemudian akibat jika tidak membayar, kemudian langkah-langkah menghadapi kesulitan dalam masalah pembayarannya. Nah, di sini untuk ChatGPT dijelaskan lebih detail ya untuk poin per poinnya. Nah, jadi untuk pertanyaan batas bunga jika kita tidak membayar pinjolnya, di sini untuk Meta AI memberikan batasan bunga yang jelas yaitu 100% dari jumlah pinjaman berdasarkan ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Tapi di sini ChatGPT tidak memberikan alasan yang jelas ya berapa batasan bunga. Di sini ChatGPT hanya menjelaskan untuk bunga harian dan bunga per bulan ya. Tapi kan di sini kita bicara tentang galba ya, jika kita tidak membayar lewat dari 1 bulan, 2 bulan, bahkan tahunan, apakah di sini bunganya akan terus bertambah? Apakah hanya ada batasan sampai 100% ya menurut Meta AI? Oke, jadi di sini kita akan coba lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini kita akan mulai di aplikasi Meta AI. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini, maksud 100% dari total pinjaman itu apa? Nah, kemudian ini jawaban dari Meta AI. Maksud 100% dari total pinjaman adalah batasan bunga pinjaman yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang Jasa Keuangan. Artinya, batasan bunga yaitu total bunga tidak boleh melebihi jumlah pinjaman awal. Nah, di sini Meta AI memberikan contoh, jika Anda meminjam 1 juta rupiah, maka total bunga tidak boleh melebihi 1 juta rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayar maksimal sampai 2 juta rupiah saja. Nah, di sini tidak dijelaskan berapa bulan atau berapa tahun kita tidak membayar jumlah pinjolnya, tapi yang pasti Meta AI menjawab jika kita pinjam 1 juta, kemudian untuk bunganya tidak boleh melebihi dari total jumlah pinjamannya. Jadi untuk bunganya tidak boleh melebihi 1 juta rupiah. Sehingga di sini jumlah yang harus kita bayar yaitu
jumlah pinjaman atau jumlah pokok pinjaman 1 juta dan bunga 1 juta. Jadi total 2 juta rupiah untuk maksimal pembayarannya ya. Tidak boleh lebih dari 2 juta rupiah. Jadi untuk Meta AI tetap konsisten ya untuk jawabannya bahwa bunga tidak boleh melebihi jumlah pokok pinjaman ya, meskipun kita ada tunggakan atau tidak, atau kita galbay untuk pinjolnya. Nah, kemudian di sini karena ChatGPT tadi jawabannya tidak yakin ya untuk batasannya sampai mana, hanya memberikan bunga harian atau bunga bulanan, sehingga di sini kita akan coba memberikan pertanyaan lanjutan kepada ChatGPT, yaitu seperti ini ya. Misal saya pinjam 1 juta dengan tenor 1 bulan tapi saya tidak bisa bayar. Nah, setelah 1 tahun berdasarkan bunga di atas berapa yang harus saya bayar? Nah, kemudian ChatGPT menjawab seperti ini. Baik, mari kita hitung berdasarkan contoh yang Anda berikan. Jika Anda meminjam 1 juta dengan tenor 1 bulan dan tidak bisa membayar dalam waktu 1 tahun serta bunga yang dikenakan 0,4% per hari. Sehingga di sini untuk bunga per hari 0,4 dikalikan pokok pinjaman 1 juta yaitu Rp4.000 per hari dikali 1 tahun 360 hari, sehingga untuk bunganya total Rp1.460.000. Nah, kemudian di sini untuk total yang harus saya bayar yaitu pokok pinjaman Rp1 juta ditambah bunga Rp1.460.000, sehingga untuk total yang harus saya bayar yaitu Rp2.460.000. Nah, untuk jawaban dari ChatGPT ini bertolak belakang ya dengan jawaban dari Meta AI. Meta AI menjawab bunga tidak boleh melebihi pokok pinjaman, tetapi di sini ChatGPT malah bunganya melebihi dari pokok pinjaman ya. Pinjam 1 juta, jika kita telah 1 tahun yang harus kita bayar yaitu Rp2.460.000. Nah, sekarang pertanyaan yang kita ajukan ke ChatGPT, kita akan coba ajukan juga pertanyaan tersebut ke Meta AI. Kita akan lihat apakah jawaban dari Meta AI tetap konsisten ya bahwa bunga tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman. Nah, untuk pertanyaannya sama, yaitu contoh saya pinjam 1 juta dengan tenor 1 bulan. Nah, saya setelah 1 tahun kita telat bayar, berapakah bunga yang harus kita bayar? Nah, jawaban dari Meta AI kurang lebih seperti ini. Untuk menghitung bunga pinjaman, kita perlu mengetahui suku bunga harian yang ditetapkan oleh pinjaman online. Misalnya, suku bunga harian 0,8% maksimal sesuai dengan peraturan OJK. Nah, kemudian contoh perhitungan bunga jumlah pinjaman 1 juta, kemudian tenor awal 1 bulan, suku bunga harian 0,8%, kemudian dikalikan 1 tahun atau 365 hari. Kemudian untuk perhitungan bunganya yaitu bunga harian Rp1 juta dikali 0,8% sama dengan Rp8.000 per hari. Kemudian dikalikan 360 hari atau 1 tahun menjadi Rp2.920.000 ya. Kemudian total yang harus dibayar 1 juta pokok pinjaman ditambah bunga Rp2.920.000, sehingga untuk total yang harus kita bayar yaitu Rp3.920.000. Nah, jika jawaban Meta AI sampai di sini, berarti di sini Meta AI justru lebih besar ya untuk pinjaman beserta bunganya setelah keterlambatan atau telat bayar 1 tahun. Dengan pokok pinjaman 1 juta, Meta AI harus membayar Rp3.920.000, sedangkan ChatGPT dengan pinjaman yang sama harus membayar hanya Rp2.460.000. Nah, tapi bisa teman-teman lihat di sini di bawah Meta AI menambahkan untuk jawabannya. Namun perlu diingat bahwa bunga tidak boleh melebihi 100% dari pinjaman awal yaitu Rp1 juta. Sehingga total yang harus dibayar hanya maksimal Rp2 juta pinjaman plus bunga. Jadi dalam contoh ini Anda harus membayar Rp1 juta pinjaman atau pokok pinjamannya ditambah Rp1 juta bunga maksimal, sehingga total yang harus dibayar yaitu Rp2 juta ya. Jadi Meta AI tetap konsisten meskipun kita telat bayar selama 1 tahun dengan pokok pinjaman 1 juta, untuk bunganya tetap 1 juta ya untuk maksimumnya, sehingga untuk total pembayaran yang harus dibayar yaitu Rp2 juta, pokok pinjaman 1 juta dan bunga 1 juta.
Oke, berarti jawaban dari Meta AI tetap konsisten ya, bahwa bunga tidak boleh melebihi dari jumlah pokok pinjaman. Jika pinjaman 1 juta, bunganya tidak boleh melebihi 1 juta meskipun keterlambatan selama 1 tahun ya. Nah, justru jawaban dari ChatGPT bertolak belakang dengan jawaban dari Meta AI ya, bahwa jawaban dari ChatGPT di sini untuk bunga bisa melebihi dari pokok pinjaman setelah ada keterlambatan selama 1 tahun ya. Bahkan 2 tahun, 3 tahun mungkin bunga akan terus berlipat ya menurut jawaban dari ChatGPT. Nah, sehingga di sini kita akan coba yakinkan kembali ya, kita akan coba tanyakan kembali kepada ChatGPT kurang lebih seperti ini untuk pertanyaannya. Berarti bunganya saja melebihi pokok pinjaman dalam artian tidak ada batasan bunga. Nah, jawaban dari ChatGPT yaitu Anda benar bahwa dalam contoh ini bunga dihitung dalam 1 tahun melebihi pokok pinjaman. Ini memang menjadi salah satu kekhawatiran utama saat meminjam uang di pinjol, terutama jika pembayaran tertunda dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, walaupun bunga 0,4% per hari sesuai dengan ketentuan OJK, dalam jangka panjang bunga memang bisa menjadi sangat besar jika tidak segera dibayar. Oleh karena itu, penting untuk segera mencari solusi jika Anda kesulitan membayar utang pinjol. Jika sudah terlanjur terlambat, pastikan untuk bernegosiasi dengan pihak pinjol agar beban utang tidak semakin memberatkan ya. Oke, untuk pertanyaan ini Meta AI tetap konsisten bahwa bunga tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman meskipun kita terlambat bayar selama 1 tahun. Sedangkan ChatGPT bunga akan terus berlipat ganda, semakin besar semakin membengkak, dan kita harus mencari solusinya agar bunga tersebut bisa kita bayarkan ya, agar tidak berlipat ganda dan lebih besar lagi. Nah, kemudian di sini kita akan coba masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah bisa kita hanya membayar pokoknya saja jika menurut kita bunganya terlampau jauh lebih besar ya karena keterlambatan tersebut? Nah, jawaban dari ChatGPT seperti ini. Dalam pinjaman pinjol legal, membayar hanya pokok pinjaman tanpa bunga atau biaya tambahan lainnya umumnya tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pinjol legal yang terdaftar di OJK biasanya akan mengharuskan Anda untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga dan biaya keterlambatan jika ada. Namun ada beberapa opsi yang mungkin dapat membantu jika Anda hanya bisa membayar pokok pinjaman. Seperti yang pertama, kita bisa menegosiasi dengan pihak pinjolnya seperti merestrukturisasi utang, yaitu perubahan ketentuan pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan dan lain-lain. Silakan teman-teman baca saja untuk detail penjelasannya. Yang pasti ada beberapa opsi yang bisa teman-teman tempuh jika teman-teman tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Untuk kesimpulannya, membayar hanya pokok pinjaman tanpa bunga atau biaya tambahan biasanya tidak diperbolehkan dalam pinjol legal. Namun Anda bisa mencoba bernegosiasi dengan pihak pinjol untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan Anda, seperti restrukturisasi atau pembayaran secara bertahap. Jadi menurut ChatGPT, kita tetap harus membayar pokok pinjaman beserta bunganya ya, tidak bisa hanya membayar pokoknya saja jika kita ada keterlambatan untuk pembayaran. Tapi ada beberapa langkah-langkah atau tahapan yang bisa kita lakukan seperti bernegosiasi dengan pihak pinjolnya. Nah, sekarang kita akan ajukan pertanyaan yang sama kepada Meta AI. Apakah bisa dibayar hanya pokoknya saja? Dan bisa teman-teman lihat jawaban dari Meta AI seperti ini. Dalam beberapa kasus, pinjaman online atau pinjol memperbolehkan pembayaran pokoknya saja, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, jadi di sini untuk jawaban Meta AI dan ChatGPT kembali bertolak belakang ya. Di sini untuk ChatGPT bahwa harus membayar dengan pokok bunganya, tetapi ada tahapan yang bisa dilewati seperti bernegosiasi dengan pihak pinjolnya. Sementara Meta AI menjawab diperbolehkan untuk membayar pokoknya saja dengan ketentuan yang berlaku ya.
Nah, untuk syarat dan ketentuannya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, pembayaran lunas, Anda membayar pokok pinjamannya saja tanpa bunga. Tentu saja ya, jika pelunasan kita tidak membayar dengan bunganya. Kemudian yang kedua, pembayaran pokok plus biaya denda. Anda membayar pokok pinjaman plus biaya denda karena keterlambatan. Di sini hanya membayar biaya pokok dan dendanya saja, tetapi tidak dengan bunganya. Kemudian bisa juga dengan cara yang ketiga, yaitu restrukturisasi seperti yang dijawab oleh ChatGPT tadi, yaitu pinjol menawarkan perpanjangan waktu pembayaran atau mengurangi bunga. Nah, kemudian di bawah teman-teman juga bisa melakukan beberapa langkah seperti menghubungi layanan pelanggan pinjol, kemudian menjelaskan situasi keuangan, kemudian tanyakan kemungkinan pembiayaan atau pembayaran pokoknya saja, kemudian pastikan Anda memahami syarat dan ketentuan. Oke, jadi di sini kurang lebih untuk jawabannya isinya sama ya, tetapi di awal untuk ChatGPT menekankan tidak bisa hanya membayar pokoknya saja, tetapi bisa melakukan langkah-langkah seperti restrukturisasi tadi ya. Tetapi di Meta AI untuk jawabannya pertama untuk menekankan bahwa boleh atau bisa hanya membayar pokoknya saja, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, di sini kita akan lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya dan kita akan mulai di aplikasi ChatGPT. Nah, untuk pertanyaannya, apakah benar pinjol di aplikasi ilegal tidak usah dibayar dan kita tidak bisa dituntut secara perdata? Nah, jawaban dari ChatGPT yaitu tidak. Pernyataan bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar dan tidak dapat dituntut secara perdata adalah salah dan berbahaya. Meski pinjol tersebut ilegal, utang yang Anda miliki tetaplah tanggung jawab Anda untuk dibayar. Meskipun pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK dan tidak mematuhi regulasi yang ada, Anda tetap bisa dikenakan tuntutan hukum dan dituntut secara perdata. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang pinjol ilegal. Nah, silakan teman-teman baca ya untuk detail mengenai pinjol ilegal. Nah, di sini kita akan coba masuk ke kesimpulannya saja. Pinjol ilegal tidak dapat dihindari begitu saja dengan alasan mereka ilegal. Anda tetap harus membayar utang dan beresiko dituntut secara perdata jika tidak membayar. Jika Anda merasa dirugikan oleh pinjol ilegal, segera laporkan mereka ke OJK atau pihak berwenang lainnya untuk melindungi hak Anda. Oke, jadi kesimpulan dari jawaban ChatGPT di sini meskipun kita pinjol di aplikasi ilegal, tetap kita harus membayar hutang tersebut dan kita tetap bisa dikenakan tuntutan hukum secara perdata oleh pihak pinjol ilegalnya ya. Nah, sekarang kita akan coba tanyakan ke aplikasi Meta AI dengan pertanyaan yang sama. Apakah benar pinjol di aplikasi ilegal tidak usah dibayar dan kita tidak bisa dituntut secara perdata? Nah, jawaban dari Meta AI kurang lebih seperti ini. Pinjol di aplikasi ilegal tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga Anda tidak wajib membayar. Namun perlu diingat, ada konsekuensi hukum. Pinjol ilegal tidak dapat menuntut secara perdata. Anda tidak akan dihukum secara pidana karena tidak membayar, namun pinjol ilegal mungkin melakukan penagihan melalui telepon, SMS, atau email. Nah, kembali kali ini Meta AI untuk jawabannya bertolak belakang dengan ChatGPT ya. Di sini ada perbedaan jawaban kembali. Nah, tadi ChatGPT bisa teman-teman ingat, ternyata pinjol di aplikasi ilegal tetap harus dibayar. Nah, jika tidak dibayar, nanti kita bisa dikenakan hukum perdata ya. Tetapi Meta AI menjawab tidak perlu dibayar karena untuk pinjol ilegal tidak mempunyai regulasi yang jelas ya di mata OJK. Bahkan di sini Meta AI menjelaskan cara menghadapi pinjol ilegal, yaitu yang pertama jangan membayar, yang kedua jangan memberikan informasi pribadi, kemudian yang ketiga blokir kontak penagih, kemudian yang keempat laporkan ke OJK atau BI, kemudian buat laporan polisi jika diancam. Nah, bahkan di sini Meta AI menegaskan jangan membayar pada poin yang nomor 1 ya.
ternyata bertolak belakang dengan aplikasi ChatGPT pada pertanyaan kali ini ya. Nah, karena ChatGPT memberikan jawaban bahwa pinjol ilegal tetap harus dibayar dan kita tetap akan mendapatkan tuntutan secara hukum perdata, sehingga di sini kita akan coba memberikan pertanyaan tambahan kepada ChatGPT, yaitu tapi Pak Mahfud MD pernah menyampaikan katanya pinjol ilegal tidak usah dibayar. Nah, jawaban dari ChatGPT, memang dalam beberapa kesempatan Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam sempat menyampaikan bahwa pinjaman dari pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Namun pernyataan tersebut harus dilihat dalam konteks tertentu dan ada beberapa hal yang perlu dipahami dengan jelas. Nah, yang pertama, silahkan teman-teman baca saja untuk jawaban dari ChatGPT secara detail ya, karena di sini untuk jawabannya panjang sekali. Di sini saya akan coba baca kesimpulannya saja ya. Pernyataan Mahfud MD lebih bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan praktik pinjol ilegal. Tetapi meskipun pinjol tersebut ilegal, utangnya tetap ada dan konsumen tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang. Anda bisa mengajukan laporan jika merasa dirugikan atau ditindas oleh praktik pinjol ilegal, dan negara akan mendukung Anda untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oke, jadi menurut ChatGPT di sini meskipun Bapak Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa pinjol ilegal tidak usah dibayar, tetapi ada latar belakang atau alasan tertentu kenapa Bapak Mahfud MD menyampaikan statement tersebut ya. Tetapi tetap di sini kita harus membayar utangnya karena meskipun pinjol tersebut ilegal, utangnya tetap ada dan konsumen tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utangnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulan dari konten hari ini yaitu hasil perbandingan menunjukkan bahwa kedua AI memiliki kekuatan masing-masing ya. ChatGPT unggul dalam memberikan jawaban yang mendetail dan kontekstual, sementara Meta AI lebih efisien dalam memberikan jawaban singkat dan langsung. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan pengguna, apakah membutuhkan detail dan penjelasan atau jawaban cepat tanpa banyak rincian. Nah, dalam konteks kali ini yaitu pembahasan pinjol, ada beberapa jawaban yang memang memiliki cukup signifikan perbedaan antara Meta AI dan ChatGPT ya. Nah, dalam konteks pinjol kali ini tentu saja di sini kita tidak boleh melahap mentah-mentah informasi yang kita dapat dari AI ini ya. Tentu saja di sini kita harus melakukan cross check ya pada situs yang resmi ya. Tentu saja dalam hal ini yaitu OJK sebagai pihak yang berwenang dalam permasalahan vintage atau pinjol ini. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.